Wa sabaya Allah Ta'ala fa ammal yatima fala takhar fa ammal sa'ila fala tanhar fa ammal yatima anapun utawi anak yatim fala takhar mongko aja nyentak sira. Dongino sabaya sira. Fa ammal sa'ila anapun utawi wong kang njaluk fala tanhar mongko aja ngusir sabaya sira. Fa amal yatima fala takhar, kamu pada anak yatim jangan kamu sentak-sentak, jangan kamu bentet-bentet. Orang yang minta jangan diusir, dihardik, ya, sana. Jadi ini fa amal yatima fala takhar fa amal sa'ila. Kita disuruh kita ini ya memperhatikan kepada anak yatim. Ingat anak yatim itu tidak punya orang tua, mungkin ayahnya, mungkin ibunya, atau mungkin kedua-duanya. Begitu perasaan. Memang orang itu kalau orang itu ingin hatinya itu jernih, ingin hatinya itu terang, maka orang itu supaya berbuat baik dengan anak yatim, memperhatikan orang miskin itu supaya hatinya orang itu jadi lemah. Jadi kita melihat orang yang tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan, itu yang akan menerangkan hati kita. Sehingga apa? Perasaan kita itu alhamdulillah saya lebih enak daripada mereka, gitu ya. Jadi ini sebetulnya yang akan menerangkan hati kita dan perasaan. Wa qala ta'ala lan dawu sapa ya Allah Ta'ala ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aita ono to ningali sira alladzi ingkang yukadzibu baru ake sapa lagi bid-din kelawan agama. Padahal kita mongko utahe mengkono yukadzibu bid-din alladzi iku kang yad'u iku ninggalake orang memperhatikan sapa lagi al yatima ing anak yatim. Kaya kudulan orang wae bagian sapa lagi ala ta'amil miskin ing atase pangane wong miskin. Kata Allah ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Mendustakan agama itu kalau orang tidak fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhudhu ala ta'amil miskin. Agar supaya kita tidak dicap sebagai orang yang mendustakan agama, maka kita harus perhatikan anak yatim. Minimal memperhatikan itu tidak harus dengan meramu, tetapi bagaimana memandang anak yatim dengan sebuah kasih sayang. Jadi kasih sayang itu tidak hanya memberikan pakaian, tidak hanya memberi makan, itu saja, tetapi bagaimana sebuah pergaulan kita mendudukkan mereka itu sejajar dengan kita. Sejajar dengan kita, sepergaulan dengan kita, sederajat dengan kita. Seringnya kan orang-orang itu karena tidak punya ayah, tidak punya ibu, lantas kita pandang anak itu tidak sejajar dan tidak sederajat dengan kita. Nah, ini satu bagian daripada kita untuk menjejajarkan, satu bagian supaya kita ini tidak dicap orang-orang yang kita dididik. Wala yakhudhu ana ta'amil miskin, dan orang tidak pernah sama sekali sedekah kepada orang miskin, memberi makan kepada orang miskin. Ini perlu bagi kita semua untuk melatih diri, membiasakan untuk memberikan makan kepada anak yatim, membagi sebagian kekayaan kita kepada orang-orang miskin. Ingat bahwasanya rezeki yang dititipkan oleh Allah kepada kita ini ada sebagian juga miliknya para anak yatim dan orang miskin. Ini sering kita lupakan. Sebetulnya kenapa di dalam Islam itu ada ketetapan yang disebut dengan zakat. Zakat itu adalah ibadah yang harus wajib dilakukan. Gitu. Nah, pada intinya zakat itu adalah memberikan satu bagian rezeki kepada orang lain. Gitu. Jadi jangan dibebas sendiri. Begitu baiknya Islam itu, bahwasanya harta benda yang dimiliki oleh seseorang itu pada hakikatnya bukan milik seseorang itu, tapi miliknya orang banyak. Inilah di dalam ajaran agama kita, bahwasanya
apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, ini hakikatnya bukan milik kita secara pribadi, tetapi miliknya orang hanya. Ini hakikatnya gitu ya. Dan kita ini secara hanya diberikan hak untuk pengelola saja. Jadi mampukah kita ini nanti setelah diberikan kekayaan oleh Allah, dititipi kekayaan oleh Allah itu kita bisa membagi kepada mereka secara adil dan jujur. Oleh karena itu ada bagian-bagian rezeki yang dititipkan oleh Allah kepada kita, maka juga kita berikan kepada orang lain. Jadi, dan orang harus ingat bahwasanya sesuatu yang diberikan oleh orang itu kepada orang lain itu tidak akan berkurang, tetapi tambah bertambah. Jadi zakat itu tidak mempunyai artinya adalah zakat itu adalah bertambah. Jadi pengertian zakiyah itu membersihkan, bersih itu bukan kok tambah hilang, tetapi bersih itu tambah bertambah, tambah nilainya. Ya mungkin nilainya jelas tambah. Harta itu kalau dizakati diberikan pada orang lain, tambah nilainya lebih bertambah. Jadi oleh karena itu zakat yuzaki tazkiyatan, zakatan itu ya, jadi itu membersihkan diri. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan qad aflaha man tazakka, berbahagialah orang-orang yang berbuat bersih. Jadi bersih itu membersihkan apa? Dari segi lahiriah, bagaimana gitu ya. Jadi satu baju saja, baju yang bersih itu nilainya akan lebih mahal daripada baju yang kotor gitu ya. Jadi akan menilai dia. Jadi sesuatu itu walaupun sekecil apapun punya nilai yang lebih besar daripada barang yang banyak tetapi tidak punya nilai. Coba sekarang kita perhatikan saja. Jadi dari nilai sesuatu barang itu adalah manakala penggunaannya barang itu digunakan kepada sebuah kebaikan. Ini. Jadi oleh karena itu maka wala yakhudhu ala ta'amil miskin. Jadi kita jangan sampai tidak memperhatikan kepada orang-orang miskin. Jadi orang miskin juga tanggung jawab kita, karena kita dititipi oleh Allah rezeki, dititipi oleh kekuatan oleh Allah, dititipi oleh apalah pokoknya orang-orang yang lemah itu harus kita perhatikan. Ini sebetulnya yang melatar belakangi daripada kebersihan, daripada jiwa seseorang. Saya tahu dan dalam sebuah cerita apa yang dilakukan oleh Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama itu adalah pendiri daripada agama Hindu, Buddha. Sama Buddha. Siddhartha Gautama itu pendiri Buddha. Itu sebetulnya Siddhartha Gautama ini anak seorang raja. Anak seorang raja di India sana sekian ribu tahun yang lalu. Tetapi dia senang dia bergaul dengan orang-orang miskin. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu itu. Hanya jiwanya menjadi terang dan dia meninggalkan sebuah mahkota kerajaan, ya, istana yang sebuah megah itu untuk pergi bertapa, untuk mendekati mereka-mereka itu. Jadi ini sebetulnya hal yang yang bisa menerangkan batin kita. Seperti cerita daripada Sunan Kalijogo. Sebetulnya Sunan Kalijogo itu anak daripada seorang bupati Tuban. Yang kehidupannya dulu bupati itu ya sama dengan raja saja ya. Berbeda dengan sekarang bupati itu jadi seperti raja saja. Jadi itu akhirnya apa yang terjadi? Jadi dia sebagai seorang bupati Tuban, anaknya orang bupati Tuban, dia kan mencuri-curi. Jadi bukan kok itu dia mencuri itu karena dia peduli kepada fakir miskin, mencuri hartanya orang-orang yang kaya dicuri dibagikan pada fakir miskin. Akhirnya dia bisa meningkat menjadi seorang waliullah. Ya itulah Sunan Kalijogo. Jadi kita dekat dengan orang miskin, dengan itu yang akan hati kita menjadi terang, hati kita akan menjadi padang kan itu. Coba kita lihat, mata kita yang bisa melihat, yang dengan terang kita bisa melihat, akan menjadi bingung kita manakala hati kita tidak terang. Jadi mata ini akan menjadi bingung, akan tidak bisa melihat sesuatu manakala hati kita ini tertutup.
Nah, oleh karena itu maka hati kita supaya padang terang, kita harus sering melihat orang-orang yang semacam itu. Orang-orang dalam penderitaan, orang-orang dalam kemiskinan, orang-orang dalam kelemahan. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala dawu sapa Sa'ad bin Waqqas ana sapa ingsun ma'an nabi iku sepane kan nabi sitatan nafarin ing apa jenenge iku sitatan nafarin ing 6 pira-pira pandan faqala mongko matur sapa al musyrikuna wong musyrik ning nabi maring kanjeng nabi utrutu haula utrut musira-sira haula ing mengkono-mengkono sitatan nafarin layas tariuna ora padha wani kabeh alaina ing atase ingsun wa kuntulan ana supaya ingsun ana uta ingsun wa penumas dan ibnu para julun lan wong lanang min huzailin sangka huzail wa bilalun lan bilal wa rasulani lan wong lanang loro lastu ora ana supaya ingsun usamiha dengan isami himanya dengan supaya ingsun jima ing karone rajulani awaqaa mongko tumiba binafsi Rasulillah ing dalam pikirane utawa dalam awak ini Rasul ma apa barang sa Allah ngersake supaya Allah ayak kok ayan to tumiba apa ya ma fahaddasa nafsahu mongko ngucapake sapa Rasul nafsahu ing awak dhewe ne Rasul fa anzalallahu mongko nurunake supaya Allah Gusti Allah taala wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wala tatrud lan ojo ngusir sira alladina ing wong akeh yad'una padha ngajak sapa ladina rabbahum ing pengirani ladina bil ghadati ana ing watu esuk wal 'ashyi lan sore yuriduna padha ngresake sapa ladina wajhah ing ajae Allah rabbahum rawahu Muslim. Sa'ad bin Abi Waqqas jawab, kunama an-nabi sitata nafarin. Saya pernah bersama-sama dengan kanjeng Nabi, ada 6 kelompok. Orang musyrik berkata kepada Nabi utrud haula, kanjeng Nabi niku sampean usir mawon tiyang 6. Layas dariuna alaiya, mereka itu tidak berani dengan kita. Wa kuntu pada saat itu saya Ibnu Mas'ud, seorang laki-laki dari Hudail, Bilal dan 2 orang laki-laki. Jadi ada 6 orang. Lastu usamiha yang 2 orang lastu usamihima saya tidak menyebutkan nama kedua orang laki itu. Bahwa kok api nafsi masya Allah ada perasaan di dalam hati. Nabi itu apa yang dikehendaki Allah. Ayakoa fakhaddasa nafsahu ya akan terjadi maka kanjeng Nabi membicarakan kepada dirinya. Allah nurunkan sebuah ayat wala tatsudil ladina yatau. Mungkin pada saat itu ada satu pikiran di dalam diri kanjeng Nabi tentang 5 orang itu. Karena ada permintaan dari orang musyrikin itu, lantas kanjeng Nabi juga hampir saja terpengaruh tentang situasi ya menyingkirkan 6 orang tadi. Apa? Jauh Allah wala tatsudil ladina yata'una rabbahum. Kamu jangan menjauhkan, jangan mengusir. Ya dah, orang-orang yang mengajak ya da'una rabbahum bil ghadati, yang mengajak kepada Tuhannya pagi dan sore yang semata-mata karena Allah. Jadi itu harus kita perhatikan orang-orang yang baik itu, orang-orang yang miskin itu harus kita perhatikan gitu ya. Jadi kita tidak boleh bersikap sombong, bisa merendahkan kepada orang lain. Apalagi orang-orang itu mengajak kepada suatu kebaikan. Wan anaki bin Anas radhiyallahu an Nabi. Anas bilang katanya sama Anas radhiyallahu muka-muka ridani sama Allah kepada Allah Taala anhu sama Anas. Anin Nabi sangkakannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala dawu sabakan Nabi mana ala jariyatani hatta tabluwaja ayyumal qiyamati ana wa ana wa kahata ini man uta isapane wong ala ngramut sepeman jariyatani ing bocah wadon loro jariyatani cinta ini hatta tabluwaja sehingga dewasa sapa jariyatani ya among ketemu sepeman yaumal kiamati ana ing kiamat ana utai ingsun wa utai man kahata ini kaya loro ikilah loro
Wa malan ngumpulake sapa ikan Nabi asabi'ahu sini pira-pira ditinggal Nabi Rawahu Muslim Syariata ini binta ini tegese anak wadon loro. Sapa wong sing ramut mendidik ya mendidik dua anak perempuan dididik mulai kecil sampai dewasa hatta tabluwa sehingga dia jadi yang bagus sehingga dewasa. Ayamal kiamati orang itu besok datang dengan kiamat bersama-sama dengan Rasulullah. Jadi ini ya kalau memang ana wa kahata ini. Jadi kahata ini ya Rasulullah menunjukkan dua jari gini kahata ini bersama-sama. Bagaimana asabi aku kanjeng Nabi ingin semua sini yang lain tapi membawa kahata ini seperti ini. Jadi ini ya ini tanggung jawab orang tua kepada anak di dalam mendidik anaknya dan mengarahkan anak perempuannya. Mengapa ini kok anak perempuan saja gitu ya? Karena biasanya anak perempuan itu sering menyebabkan kerendahan derajat daripada orang tuanya sehingga orang-orang di bangsa Arab jahiliyah menganggap punya anak perempuan itu adalah nista dan hina sehingga anak perempuan itu hidup saja gitu ya. Jadi itu karena merasa aib pecat gitu ya. Ini diantaranya. Wa anna Aisyah radhiyallahu anha wa anna Aisyah lan jadida sangka siada radhiyallahu muga-muga ridani sapa Allah Allah taala anha sangka Aisyah qalat tau seperti Aisyah takhalat alayya takhalat wa mlebu alayya ing atase ingsun sapa imra'atun wong matan wa ma'ahalan iku semertane imra'atin ibnatani utawa loro laha itu duwe iso atas alu jalo sapa imra'ah falam tajid indi mongko ora nemoni sapa ya imra'ah liana sanding ingsun saean siji waira tamratin wa fitatin saisane kurma siji waira tamratin wa fitatin saiyane kurma siji Fa'ata itu mongko awes supaya ingsun ing tamratan wafida iya tamroh maka samadha mongko baki supaya imro'ah ing tamroh mang kaina ibnataiha antarane anak wadon lorone ya imro'ah walam takkulan ora mangan supaya imro'ah minha sangka tamratan wafida semaka mat mongko kari-kari jumeneng utawa ngatek sapa imro'ah kakharajat mongko metu sapa imro'ah Fabaqalan Nabi mongko mlebu sapa Nabi kanjeng Nabi alaina ing atase ingsun fa akhbartuhu mongko nyritani sapa ya ingsun ing kanjeng Nabi faqala mongko dawuh sapa kanjeng Nabi mani mbok tulia sing adil sanad bisa saat kana ilaina punalahu sitran minan nas man sekali sapane wong Uptiliyatan sapa ya man min hadhil fanati sangka ikilah pira-pira anak wadon disaen kelawan suci Maaf karena mongko bagus si mongko akai bagus supaya man ilaihina maring ya hadir panat kuna ono apa ya hadir panat lahu kedeman sitran itu tutup minan nari sangkon roko mutafakun alaih jika Aisyah jauh dakhalat alayya imra'atun suatu ketika ada seorang wanita datang ke rumah Wa ma'a imnata ini seorang wanita itu membawa dua anak perempuan. Lah atas alu anak orang perempuan tadi meminta dalam tajid indi saya tidak mendapatkan apa-apa di jariku kecuali hanya sebuah Jadi orang informasi tak wena aku beri atau itu iya aku berikan itu hanya satu. Namun anehnya seorang wanita tadi fakhosamat habaina ibnata ini sebuah daripada kurma tadi dipecah menjadi diberikan kedua anaknya. Walam takul minna dia tidak memakan dari makanan itu kurma itu semakomat kemudian dia berdiri dan pergilah. Akhirnya patokolan Nabi alaina kan Nabi masuk ke rumah. Fa'akbar tuhu aku ceritakan kejadian itu kepada kan Nabi. Apa jawaban Nabi? Mani botulia min hadil fanati syai'un siapa orang yang diuji
Ya, yang diuji, ya, diuji dari anak-anak perempuan ini dengan sesuatu. Fa'aksana ilaihinna, maka dia berbuat baik kepada mereka. Maka anak itu akan menjadi penutup api neraka. Jadi orang ini maksudnya apa? Sebuah hadis ini memberikan cerita kepada kita agar supaya kita ini ya selalu lah berbuat baik dengan anak perempuan, ya, dengan anak-anak yang selalu mencoba kepada kita. Ingat daripada apa perjuangan kita di dalam semacam itu adalah sitran minan nar, sebagai penutup daripada api. Wa an Aisyah talan kata sang Aisyah radhiyallahu anha, muka-muka ngridani sapa Allah insyaallah taala anha sang Aisyah dan kalimat salat. Dawuh sapa saat ni miskinatun saat ni tekani ing miskinatun sapa wong miskin. Tahmilu gawa sapa ya miskina isnatani ing anak wadon loro laha kedue ya miskin. Wa ato antuha maka awet tangan sapa ing miskin. Salat wa tatamarin ing telung kurma. Fa'atat kulla waqidatin minha, fa'atas mangka pare sapa miskinah kulla waqidatin ing saben-saben ciri-ciri minhuma sangka karone ya ibnatani tamrotan ing kurma